Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan nikmat keamanan dan kedamaian sehingga kita mampu melaksanakan ibadah dengan tenang, berangkat ke masjid dengan aman, dan juga melaksanakan ibadah yang lainnya dengan penuh ketenangan. Dibandingkan dengan negara yang lain yang Allah berikan ujian, mereka, saudara-saudara kita, penuh kekhawatiran untuk beribadah, untuk berangkat sekolah, atau bahkan untuk mencari nafkah. Mereka kesulitan karena khawatir dentuman bom, karena khawatir kedatangan musuh, khawatir sewaktu-waktu ajal menjemput. Oleh karena itu kita syukuri, hadirin rahimakumullah, nikmat keamanan ini, negeri yang kita cintai ini. Hadirin, sedikit kita melenceng dari pembahasan rutin kita. Biasanya kita membahas tafsir juz 30, kemarin terakhir sampai surat An-Nas. Namun karena momennya sangat penting, kita sedang berada dalam bulan kemerdekaan. Oleh karena itu kami ingin membahas satu ayat di surat At-Taubah ayat ke-24 yang membahas mengenai cinta negeri. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah, mencintai negeri kita itu bisa dua hal. Yang pertama bisa berpahala dan diperintahkan atau syar'i. Yang kedua bahkan bisa mendatangkan dosa dan dilarang. Kalau kita penasaran dengan dua hal itu, mari kita ikuti. Mencintai sendiri jamaah rahimakumullah, di dalam Islam itu ada dua jenis. Mencintai karena perintah syariat dan mencintai karena tabi'i atau mahabbah tabi'iyah, naluri manusia yang Allah turunkan kepada setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup ada cinta. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan. Allah mewahyukan, artinya adalah memberikan insting kepada lebah untuk membangun sarang-sarang di gunung, membangun sarang-sarang di pohon, sehingga mereka tahu bagaimana cara membangun sarang. Begitu pula Allah tanamkan rasa cinta kepada hewan-hewan, sehingga mereka punya cinta kepada anaknya. Mereka memiliki rasa cinta kepada anaknya. Jadi kalau ada anak kecil ngambil anak ayam, pasti induknya akan mengejar. Karena apa? Cinta tabi'i, naluri cinta yang Allah tanamkan ke dalam diri setiap makhluk. Ada 8 di dalam Al-Quran di surat At-Taubah, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya cinta itu adalah tabi'i atau naluri manusia. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Ada 8 cinta tabi'i, ya, para ulama menyebut sebagai mahabbah tabi'iyah. Yang pertama, cinta kepada orang tua. Qul in kana aba'ukum. Jadi orang tua kita mau nggak mau naluri, nggak usah disuruh, nggak usah diperintah, kita sudah cinta dengan orang tua kita, nenek kakek nenek kita. Wa abna'ukum, cinta kepada anak-anak dan cucu, ya, lucu-lucunya itu kita senang, ya, cinta kepada anak-anak. Wa abna'ukum wa ikhwanukum, dan saudara-saudari kita. Wa azwajukum, cinta kepada istri atau pasangan kita, suami atau istri. Wa ashiratukum, dan keluarga besar kita. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kita miliki, hasil jerih payah kerja kita. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan bisnis ataupun pekerjaan, mencintai pekerjaan, mencintai perdagangan, itu naluri manusia. Dan yang ke-8 adalah wa masakina tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian cintai, tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita tumbuh,
negeri di mana kita berada. Ini termasuk cinta tabiiyah, yaitu cinta yang berasal dari naluri kita. Jadi hukumnya di dalam Islam, hukum asal mencintai negeri adalah mahabbah tabiiyah, naluri yang diperbolehkan. Sebagaimana kita mencintai istri, mencintai anak, seperti itu pula kita mencintai negeri kita, tidak perlu diajarkan, bahkan sudah ada di dalam diri kita. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika mendatangi salah seorang pendeta bersama Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya, ada apa dengan saya turun sesosok di Gua Hira? Lalu Waraqah bin Naufal mengatakan, hadan namus, ini namus yang pernah datang kepada Nabi Musa. Kalau sudah datang kepadamu seperti ini, engkau akan dibunuh, engkau akan dikucil, engkau akan didustakan, akan diganggu, dan sayukhrijuka, akan mengusirmu. Ketika Nabi mendengar kalimat mereka akan mengusir beliau, beliau baru bertanya, ammukhrijayyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Padahal kalimatnya yang lain, mereka akan mendustakanmu, Nabi tidak menyangkal. Mereka akan mengganggumu, Nabi tidak menyangkal. Mereka akan memerangimu, Nabi tidak menyangkal. Akan tetapi ketika mereka akan mengusirmu, secara otomatis Nabi bertanya, dan terasa berat, mereka akan mengusir saya. Ini menunjukkan Nabi itu cinta dengan negerinya Mekah. Buktinya adalah ketika Nabi SAW akhirnya terusir dari Mekah, ketika beliau jauh sampai di sebuah daerah yang namanya Hazwarah, beliau mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Wallahi demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah, negeri Mekah adalah sebaik-baiknya tanah Allah dan tanah yang paling dicintai Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Menunjukkan apa? Nabi itu cinta dengan negerinya. Bahkan ketika sampai di Madinah, beliau sebetulnya belum rela. Beliau berdoa ketika mau masuk kota Madinah, Allahumma habib ilainal Madinah, ya Allah tanamkan rasa cinta kepada diri saya terhadap Madinah, tanah yang baru, tempat yang baru. Kama habbabta ilaina Makkah, sebagaimana cinta saya kepada negeri di Mekah. Au asyaddu, atau bahkan tanamkan rasa cinta yang lebih daripada Mekah. Saat itulah Nabi 10 tahun tinggal di Madinah. Beliau ketika safar jauh, berperang dari daerah yang jauh, pulang sudah nampak batu-batu Mekah, sudah nampak dataran tinggi kota Madinah. Maka beliau memacu jalan unta beliau, mempercepat hewan tunggangan beliau. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan, disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari. Yang pertama, Madinah punya keutamaan. Yang kedua, mencintai negeri ini adalah disyariatkan, diperintahkan. Tapi ada syaratnya, nanti akan kita bahas. Adapun jamaah rahmatullah, kalimat yang sering kita dengar, hubbul waton minal iman, yang mungkin diperselisihkan, yang mungkin dibahas, apakah sejatinya kalimat ini? Hubbul waton minal iman, sepakat para ulama itu bukan hadis Nabi SAW. Bahkan para kiai NU sendiri yang lekat dengan kalimat ini mengatakan ini bukan hadis Nabi. Kiai Ma'ruf Khozin di Jawa Timur, PWNU Jawa Timur mengatakan ini bukan hadis Nabi. Jadi apakah maknanya benar? Hubbul waton minal iman, mencintai negeri bagian daripada keimanan. Ini juga perlu dipertanyakan, hadirin. Mencintai negeri bagian dari keimanan. Yang mencintai negeri ini bukan hanya muslim, ada orang non muslim yang lainnya, mereka juga mencintai negeri ini. Oh, berarti bukan bagian daripada keimanan. Dan mencintai negeri mana dulu? Orang tinggal di Israel mencintai negerinya, padahal Israel itu membantai kaum muslimin di Gaza. Apakah bagian daripada keimanan? Maka kalimat ini tidak bisa diambil untuk menjadi dalil bagi kita. Mencintai negeri adalah bagian daripada keimanan. Ada dalil yang lain, mencintai negeri itu berpahala dan diperintahkan. Nanti akan kita bahas.
Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, mencintai negeri ada dua. Yang pertama disyariatkan atau diperintahkan dan berpahala. Yang kedua dilarang atau ya mendapatkan dosa. Mencintai yang berpahala disyariatkan seperti apa? Mencintai negeri karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai negeri karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana kita mencintai anak-anak itu karena Allah. Sebagaimana kita mencintai istri karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ketika saya jelaskan dengan logika yang mudah, ketika seorang ibu ya punya anak merantau di tempat yang jauh, dia kangen, zaman dulu mungkin belum ada HP, tapi di rumah ada baju-bajunya. Maka ibu ini mencium bajunya, memeluk bajunya, dia cinta kepada bajunya karena anaknya. Itulah kita mencintai negeri ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sebab yang bisa membuat kita berpahala. Mencintai negeri karena Allah maksudnya bagaimana? Yang pertama, karena negeri ini adalah negeri yang mayoritas umat Islam. Kita mencintai negeri ini karena umat Islam paling besar di Indonesia, saudara-saudara kita. Yang kedua, kita mencintai negeri ini karena kita dimudahkan beribadah di negeri ini. Membuat masjid mudah, mendirikan sekolah Islam gampang, mendatangi sholat mudah, beribadah sholat ibadah haji umrah mudah. Bahkan undang-undang ada masuk undang-undang Islam di dalam undang-undang negeri ini. Kita mencintai negeri ini karena memudahkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai negeri ini juga sebabnya yang ketiga adalah karena negeri ini dimerdekakan, diperjuangkan oleh para ulama, para kiai, para ustadz, para sunan ya. Di Ponegoro kemudian ada kisahnya yaitu ya Bung Tomo yang meminta fatwa jihad kepada Hasyim Asy'ari, dikeluarkanlah fatwa jihad, lalu Bung Tomo berpidato di radio, arek-arek Surabaya, petani, pedagang cilok, pedagang gorengan, pedagang ini, pedagang itu ya, company sudah datang di pelabuhan, ayo kita serbu. Beliau mengatakan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi negeri ini dimerdekakan karena kalimat takbir. Oleh karena itu kita harus melanjutkan perjuangan mereka dengan cara mencintai negeri ini dengan sebaik mungkin. Jadi jazakumullah, mencintai negeri karena Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan pahala, disyariatkan dan diperintahkan oleh agama ini. Namun yang kedua, mencintai negeri tapi berdosa, dilarang. Maksudnya apa ini? Mencintai negeri karena asobiyah. Mencintai negeri ini karena kesukuan. Mencintai negeri yang membuat antar sesama muslim itu berperang atau berpecah belah. Saya kasih contoh yang ringan, pesepak bola Indonesia dengan pesepak bola Malaysia misalkan ya. Karena di sini Indonesia, di sana Malaysia, beda negara, ada perselisihan angka dalam golnya misalkan, lalu saling hujat, saling hina, saling caci, ngajak berperang. Padahal Indonesia muslim dan mereka juga muslim. Inilah mencintai yang dinamakan asobiyah yang dilarang. Dia membawa negerinya untuk memusuhi negeri yang lain yang di sana juga umat Islam. Jadi ini yang dilarang jamaah rahimakumullah. Antar kota dengan kota yang lain, antar suku dengan suku yang lain. Ya, jadi mencintai itu ada aturan di dalam Islam namanya al-wala wal bara. Mencintai karena Allah, benci karena Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, mencintai negeri itu akan berbuah dosa apabila dilandaskan untuk bermusuhan dengan umat Islam yang lainnya. Ini diperingatkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi itu keluar dari Mekah. Beliau akan hijrah atau diusir oleh kaumnya. Beliau memandang Mekah dan berdoa, seandainya saya tidak diusir, saya tidak akan keluar dari tempatmu. Turun ayat. Turun ayatnya bagaimana? Wa ka'ayyim min qaryatin hiya ashaddu min qaryatika allati akhrajatka ahlaknahum fala nasira lahum.
Dan berapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu wahai Muhammad, yaitu Mekah. Yang telah mengusirmu itu kami membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka. Quran surat Muhammad. Jadi Mekah juga negeri-negeri yang lain itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semata hanya mencintai negeri ini, maka negeri ini bisa dengan Allah mudahkan, dengan mudahnya Allah binasakan. Kalau kita mencintai istri kita semata karena istri kita, Allah mudah untuk menghancurkan istri, anak, harta, semua perdagangan kita. Tapi kalau kita mencintai istri, anak, harta, negeri karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan binasa. Toh kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjamin kehidupan kita dunia dan akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini mungkin menjamin kehidupan kita di dunia, apakah dia akan bertanggung jawab di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita berpikir bahwasanya mencintai negeri ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bela dengan sebaik mungkin. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Bukti cinta kita kepada negeri ini apa sih? Cinta harus ada buktinya. Maka cinta kita kepada negeri ini dibuktikan dengan cara pertama, kita menjaga kedamaian di negeri yang kita cintai ini. Kita menghindari permusuhan, kita menghindari perpecahan, jaga kata-kata, jaga kalimat, jaga ketikan, dan jaga sikap kepada saudara kita sesama muslim yang ada di Indonesia ini, dan juga sesama muslim yang ada di luar negeri. Karena inilah ya membuktikan kita cinta dengan negeri, kita cinta dengan kedaulatan negeri ini. Yang kedua jamaah rahmatullah adalah yaitu mari kita melaksanakan perintah agama dengan baik, mari kita mempelajari agama dengan baik. Ini bukti kita mencintai perjuangan para ulama, para kiai terdahulu. Mereka memperdekakan negeri ini agar keturunannya, anak cucunya, yaitu kita, itu mudah beribadah, mudah belajar Islam, mudah ngaji, mudah untuk haji umroh, mudah untuk melaksanakan syariat dengan baik. Mari kita wujudkan kebahagiaan mereka, ya. Mari kita wujudkan cinta negeri ini dengan melaksanakan Islam dengan sebaik mungkin, melaksanakan agama dengan sebaik mungkin, mempelajari agama sedalam mungkin. Ini yang sebagai bentuk mencintai negara kita yang kita cintai ini. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Kiranya ini yang bisa kita bahas, ya, yaitu tentang cinta kepada negara kita. Semoga kita benar-benar menjadi orang yang ya mencintai negeri kita, menjaga perdamaian, persatuan, dan kita tidak sekedar mencintai, tapi kita akan diselamatkan oleh Allah di akhirat karena cinta kita yang tadinya tabii kemudian menjadi cinta yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.